Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyanti Ningrum, calon guru penggerak angkatan 10 dari SLB Negeri 1 Demak, yang akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru. Guru memberikan pembelajaran dengan cara ceramah dan hanya membagikan pengetahuan kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik mendapat perlakuan sama. Guru masih belum memahami karakteristik peserta didik. Yang ketiga, fokus pembelajaran pada tercapainya materi dan nilai KKM. Yang keempat, guru fokus pada suasana kelas yang tenang. Yang kelima, peserta didik cenderung pasif dan kurang motivasi belajar. Dan yang keenam, penanaman budi pekerti hanya pada saat mata pelajaran agama. Inilah gambaran dari pembelajaran yang telah saya lakukan sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pembelajaran masih berpusat pada guru dan hanya mementingkan pada aspek kognitif saja. Kemudian, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah dapat merubah pemikiran. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Yang ketiga, setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga ketercapaian belajar setiap peserta didik berbeda-beda. Yang terakhir, penanaman budi pekerti diintegrasikan pada semua mata pelajaran, tidak hanya pada mata pelajaran pendidikan agama saja. Tidak hanya merubah pemikiran saya juga mengalami perubahan perilaku. Yang pertama, memahami karakteristik peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai potensi minat dan bakat peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan metode dan model yang bervariatif. Dan yang terakhir, menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Ini merupakan pencerminan gambaran pembelajaran setelah saya mempelajari modul 1.1, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan juga menyesuaikan dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu memperhatikan karakteristik minat dan bakat peserta didik. Aktif, yaitu berpusat pada peserta didik. Kolaboratif, mendorong peserta didik untuk saling bekerja sama. Dan variatif, tidak membosankan. Dan juga
kreatif. Yang kedua, merancang pembelajaran berbasis sosiokultural daerah setempat yang menyesuaikan kearifan lokal serta budaya di daerah setempat. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, mengutamakan budi pekerti. Yang kelima, menuntun anak sesuai kodratnya, bukan menuntut anak. Dan yang terakhir, menjadi guru yang teladan dan menginspirasi peserta didik. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut, tetapi menuntun peserta didik sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Yang kedua, menyesuaikan dengan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang ketiga, menerapkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Yang keempat, guru sebagai tukang kebun pendidikan dengan mengutamakan budi pekerti. Kesimpulan dari pemaparan yang sudah saya lakukan, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak dengan menanamkan nilai budi pekerti agar peserta didik senantiasa selamat dan bahagia. Sekian pemaparan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.